hidup kita itu kan sosial bersama yang lain, dan tentu kebersamaan itu tidak selamanya homogen. Ada perbedaan, entah itu latar belakang apapun ya, kita tidak ada yang sama, bahkan dalam keluarga pun berbeda. Maka penting sekali untuk bisa menjaga keharmonisan di antara keberbedaan ini. Di negara Indonesia ini penting banget harus ada toleransi antar agama, karena kalau misalnya nggak ada, pastinya nanti akan pasti ada terpecah belah gitu kan, ada konflik segala macam, dan bisa jadi kayak masalahnya bisa jadi gede lah. Bagi saya sih penting ya, bagi umat di sini, pengurus di sini juga, itu toleransi itu sangat penting. Itu untuk kebersamaan kita, biar terjalin kerukunan, saling hormat menghormati, saling menghargai satu sama lain. Sangat penting, emang sangat penting pisan, apalagi zaman sekarang mah kan orang-orang kayaknya udah bisa dibilang mulai agak cuek, apatis gitu ya. Ya toleransi emang itu harus diaktifkan lagi, harus digiatkan lagi lah, apalagi kalian para pelajar mahasiswa harus menjadi pelopor juga nih. Penting, pasti penting banget, karena kalau di Indonesia itu kan nggak cuma satu agama, satu ras, satu suku. Jadi kalau misalnya mau hidup berdampingan ya harus toleransi. Toleransi itu tuh bukan kayak mengiyakan semuanya dan menuruti semuanya, tapi kamu tahu apa yang kamu rasa penting, kamu tahu apa yang kamu rasa itu benar, dan kamu nggak mencampur itu dengan orang lain. Kalau menurut gue penting banget toleransi. Kenapa? Karena memang di Indonesia kita punya banyak kepercayaan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa toleransi, kita nggak bisa menghargai satu sama lain, mungkin kacau kali ya dunia ini. Dan menurut gue toleransi itu benar-benar ketika kita bisa honor kepercayaan orang lain, kita bisa menghargai, kita nggak mendiskriminasikan mereka, dan kita nggak pojokin mereka atas apa yang mereka percaya. Kita melakukannya karena agama Buddha ini kebanyakan mengajarin itu cinta kasih. Salah satu jalan kita jalan dari cinta kasih kepada seluruh umat, baik itu agama manapun, baik kepada siapapun yang tidak beragama, kita tetap membantu. Karena di dalam ayat kekristenan itu kan diajarkan ya hukum kasih itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan yang kedua kan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sesama manusia ini sebenarnya toleransi itu ada. Tentu ada banyak hal ya, mulai dari yang bersifat pengajaran, tentu di gereja ada khotbah semacam itu, yang pasti tentunya membawa umat, mengajak umat untuk bergandengan tangan, memelihara keberbedaan, memelihara kerukunan, itu jelas ada dalam konteks liturgi atau ibadat. Tapi lebih dari itu, mendorong juga umat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dengan masyarakat, tentunya di pekerjaan mereka masing-masing. Jadi gereja itu mempunyai fungsi sebagai ritual, tapi juga memberikan dorongan moral bagi umat untuk bekerja sama dengan yang lain, untuk berinteraksi dengan yang lain. Bukan komunitas agama lain aja sih, tahu gak ada komunitas Jakatarup. Jadi itu jaringan kerja antar umat beragama kalau nggak salah ya, Jakatarup. Nah jadi Jakatarup ini sering berkunjung ke kelenteng, mereka juga ada belajar tentang kelentengnya, mereka juga ada ajak-ajak ke acara mereka, ada acara kafe religi, di mana kita berdialog sama umat lain, umat agama lain. Terus ada juga balat, yaitu Bandung Lautan Damai, itu mereka ngajak ke tempat ibadah yang lain. Pernah, sebenarnya nggak spesifik ya komunitas agama apa, walaupun ada beberapa kali kita misalnya ke panti asuhan yang memang bukan Katolik, karena kita Katolik kan, ada yang bukan Katolik pernah, atau kita menjalin sama yang bukan cuma panti asuhan sih, ada kayak sekolah, atau mungkin itu kan lembaga yang instansi yang kita nggak tahu ya siapa aja di dalam sana. Nah, terus dengan ada orang-orang tertentu yang kita memang kenal secara pribadi dan bisa kita ajak untuk misalnya kita hari ini ada mau acara nih, ada donasi atau apa, bisa nggak bantu salurin, atau nggak bisa kamu kasih kita orang-orang mana aja nih yang perlu. Nah itu kan kita nggak terpatok dengan oh ini harus agama ini atau suku ini atau harus ini.
menurut saya dampaknya, jadi kita lebih terbuka sama yang lain, itu udah pasti. Terus yang kedua, orang jadi bebas buat belajar gitu ya. Bukan cuma kita yang belajar sama mereka, tapi mereka juga belajar tentang kita gitu. Jangan jadi orang yang close minded gitu. Kita memang komunitas yang sebenarnya mungkin kecil gitu ya. Tapi dengan adanya toleransi ini kita jadi belajar untuk agama ini tuh ternyata ada loh yang kayak gini. Oh, agama itu ada yang kayak gini gitu. Jadi kita saling belajar aja sih kayak gitu. Kalau dari pribadi kita jadi punya banyak relasi. Karena nggak cuma 1 kali atau 2 kali kita punya acara, punya lintas agama yang datang ke sini main. Kita bisa tukar pendapat. Kadang-kadang waktu itu pernah bikin, kalian pernah lihat nggak itu ada pohon Natal yang besar di luar setiap hari Desember. Nah itu ada 1 kali kita ngerjain pohon Natal itu benar-benar semua anak muda, dan itu tuh yang bantuin nggak cuma dari pihak gereja ini, ada dari gereja luar, ada yang bahkan beda agama datang ke sini. Aduh banyak sih sebenarnya. Yang paling kayaknya ngefek banget tuh dampaknya, gue tuh jadi bisa benar-benar ngerti dan tahu betul gitu kalau pertemanan atau friendship yang deep itu nggak selalu melulu harus kita tuh seiman gitu. Waktu kita benar-benar bisa toleransi satu sama lain, bisa membuka jejaring sosial kita lebih banyak, terus kayak bisa mewarnai friendship life-nya kita, and then kita bisa benar-benar kenal dan tahu banyak hal dari yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Yang percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya baca firman Tuhan dan lakukan perintahnya yang tadi. Kasih Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, kemudian juga kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri, siapapun dia latar belakangnya, karena itu kan perintah Tuhan. Jadi kalau memang kita percaya sama Tuhan Yesus, ya lakukanlah. Kami sebagai pemuka agama dan agama Buddha meminta semua masyarakat, umat manusia, kembalilah kepada diri kita yang awalnya itu sebenarnya baik. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kembangkanlah cinta kasih, kembangkanlah karuna, kembangkanlah jiwa mudita, kembangkanlah UPK. Dalam agama Buddha ada Brahma Wihara, yaitu meta cinta kasih, karuna kita harus punya kasih sayang, mudita kita punya empati, ya. Kemudian yang keempat kita harus punya keseimbangan batin. Saya mau mengatakan bahwa berbeda itu keniscayaan. Kita tidak bisa memaksa semuanya menjadi satu. Bagaimana kita membuat perbedaan itu sebagai suatu keindahan, beauty. Bagaimana semua hal yang berbeda itu bisa malah menunjukkan keindahannya ketika kita masing-masing punya ciri khas masing-masing tanpa perlu menyatukan, itu kan jadi nggak indah ya. Jadi jemaat atau siapapun yang melihat ini, mari kita bergandengan tangan dengan siapapun yang berbeda, tapi kita punya satu keyakinan bahwa kita harus memuliakan manusia lebih daripada apa.